Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa yang saya banggakan, eh, hari ini kita akan bahas tentang kebudayaan maritim. Ya, ini pekan ke-11 ya. Lalu setelah itu ada diskusi mengenai unsur-unsur kebudayaan maritim. Ya, hari ini saya akan menjelaskan dulu secara sederhana konsep dari kebudayaan seperti apa. Jadi definisi budaya, kebudayaan, wujud rupa kebudayaan, unsur-unsur umum kebudayaan, sifat, fungsi, kemudian perubahan sosial budaya, lalu agenda strategis kebudayaan. Kalau kita bicara definisi kebudayaan, kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Kunchara ya, bahwa kebudayaan itu adalah sistem gagasan. Di dalamnya tentu ada pengetahuan, nilai, norma, keyakinan. Kemudian tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka berkehidupan masyarakat yang menjadi miliknya melalui sebuah proses belajar. Nah, itu yang disampaikan oleh Prof. Kunchara. Ada banyak hal dibicara mengenai kebudayaan, nanti baca lebih lanjut ya. Kemudian kalau kita bicara wujud atau rupa kebudayaan itu, ya ada yang berwujud mental ya, kognitif atau ideasional, yang biasa disebut dengan cultural system. Sementara ada yang disebut tindakan atau praktik berpola, atau yang biasa disebut dengan social system. Lalu ada benda-benda budaya buatan manusia yang disebut sebagai budaya material atau material culture, artefak. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat ini, antara wujud kebudayaan yang satu itu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Jadi, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan, aktivitas, dan karya atau artefak manusia ini. Tidak bisa dipisahkan. Jadi, dia satu kesatuan. Oke, jadi definisi dan wujud silakan. Ada menjelaskan apa yang Anda pahami. Kita bahas di kelas. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Nah, bicara unsur-unsur kebudayaan ada 7. Cultural, ada sistem pengetahuan. Jadi tentu kalau masyarakat yang tinggal di pedesaan bertani, ada sistem pengetahuan tentang bertani. Kalau dia tinggal di pegunungan berladang, ya ada pengetahuan sistem pengetahuan berladang. Sama juga kalau kita bicara ya mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau, tentu ada sistem pengetahuan terkait dengan bagaimana seorang nelayan, pelayar, ada sistem pengetahuan. Kemudian bahasa. Nah, setiap suku bangsa itu punya bahasa, karena bahasa itu alat komunikasi kan. Cuma tidak semua suku bangsa punya tulisan. Organisasi sosial pasti, kan ini kan manusia makhluk sosial. Ada organisasi-organisasi sosial yang tentu terbentuk. Bisa jadi organisasi sosial itu kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan lah. Kemudian selanjutnya adalah ada sistem ekonomi, ada mata pencarian hidup yang berbeda-beda tentu terkait dengan lingkungannya, di mana dia berada. Begitupun dengan sistem teknologinya. Jadi sistem pengetahuan yang ada ditunjang oleh teknologi, karena teknologi itu yang kemudian bisa menerapkan tadi sistem pengetahuan dia. Jadi bagaimana terkait perahu, terkait dengan alat tangkap, ya terkait dengan pengolahan hasil ya. Kemudian ada kesenian, ada kepercayaan atau religi. Biasanya kan ada upacara-upacara syukuran, upacara-upacara yang dilakukan, ritual-ritual yang dilakukan, dan itu biasanya diiringi dengan kesenian, lagu, tarian, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah sifat. Jadi kalau kita bicara sifat kebudayaan itu, ya setidaknya ada 4. Kebudayaan itu diperoleh dari belajar. Jadi ada proses belajar. Jadi misalnya seorang nelayan itu harus memiliki modal, ya ada modal ekonomi, ada modal sosial ya. Ada kemampuan berenang misalnya. Kemampuan berenang, pengetahuan tentang biota dan seterusnya, tentang perbintangan itu diturunkan secara turun-temurun. Jadi baru kecilan aja sudah ke laut,
sehingga kemudian dia bisa beradaptasi, sehingga dia bisa berenang, dibiasakan. Kemudian milik bersama. Jadi tidak boleh sesuatu itu hanya milik sekelompok, lalu kemudian kita klaim itu kebudayaannya kelompok etnis tertentu, tidak bisa. Milik bersama artinya bahwa itu tertanam di dalam bawah sadarnya sebagian besar masyarakat pendukungnya. Kebudayaan itu sebagai pola, ada pola. Misalnya kita katakan masyarakat Jepang itu disiplin, karena ada pola-pola hidup disiplin di situ, terpola. Kemudian kebudayaan itu bersifat dinamis dan adaptif. Ya, budaya itu lahirkan dari masyarakat dalam konteks penuhan kebutuhan hidupnya, sehingga kemudian ada perubahan terjadi, ya budaya juga berubah. Ada banyak stimulan-stimulan untuk melakukan perubahan. Itulah hakikat sebenarnya dari budaya itu ya. Karena dia merupakan hasil karya cipta dan karsa manusia. Manusia itu kan punya akal pikir yang kemudian bisa berkembang. Budaya juga berkembang. Kalau kita lihat lebih jauh bahwa budaya itu diisinya salah satunya norma, ya norma yang berkembang, masyarakat berkembang. Dulu kita manual sifat, sekarang kan banyak online. Ada perubahan perilaku di situ. Ada perubahan budaya kan. Kemudian selanjutnya fungsi. Jadi menjadi batas. Kemudian budaya menjadi identitas. Ada komitmen di situ. Stabilitas, bagaimana memberikan stabilitas. Kemudian membentuk sikap dan perilaku, nanti lihat lebih jauh. Kemudian selanjutnya perubahan sosial budaya. Kalau bicara perubahan sosial budaya, kita bicara tentang terjadinya perubahan struktur dan fungsi sosial. Nah, itu yang mempengaruhi budaya di masyarakat sendiri. Kemudian faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan itu, ya ada penemuan baru, ya, bisa juga keterbukaan pada lapisan masyarakat, akulturasi, asimilasi, ya. Akulturasi itu kan mulai budaya baru yang berbeda. Kalau asimilasi, akulturasi itu bertemu budaya berbeda, masing-masing bisa menginkorporasi nilai-nilai budaya yang baik, tapi tidak menghilangkan label. Bentuknya bisa evolusioner, bisa revolusioner, bisa direncanakan, tidak direncanakan, bisa juga perubahan kecil, bisa nanti lebih lanjut kita bahas. Nah, kalau kita lihat konteksnya pemerintah, ini kan kalau bicara pemerintah, pasal 32 kan kebudayaan ditanggung jawab pemerintah itu untuk mengembangkannya. Sehingga ada agenda strategis untuk kebudayaan. Pertama, bagaimana menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya. Yang kedua adalah bagaimana melindungi dan mengembangkan nilai kebudayaan tradisional itu untuk memperkaya kebudayaan nasional. Nah, ini yang menjadi persoalannya, karena bahasa itu kan tadi satu unsur kebudayaan. Bahasa daerah itu mulai hilang karena masyarakat pendukungnya tidak lagi menggunakan itu. Ditambah lagi dengan stimulan bahasa asing dan seterusnya, membuat mereka yang lahir dari rahim seorang Bugis tidak bisa bahasa Bugis. Yang ketiga, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Jadi kalau budaya itu digunakan, sebenarnya itu bisa sangat bagus. Misalnya bagaimana budaya itu di dalam konteks melestarikan lingkungan, bagaimana budaya siri itu untuk bisa menjaga integritas seorang pejabat, misalnya itu kan luar biasa. Siri untuk melakukan penyelewengan, korupsi, maka kemudian bisa melakukan integritas. Jadi bagaimana kekayaan budaya itu memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Lahir dari individu-individu yang berintegritas. Kemudian memanfaatkan objek pembangunan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kan jangan budaya itu hanya sekedar seremoni, tapi dia betul-betul tumbuh kembang. Memajukan kebudayaan, melindungi keanekaragaman hayati, misalnya bagaimana suku Bajo misalnya punya kearifan lokal di dalam pengolahan sumber daya alam laut. Nah, kemudian ada kelembagaan. Jadi bagaimana kelembagaan itu bisa menjadi wadah, wahana untuk kemudian mengembangkan. Bagaimana peran pemerintah sebagai fasilitator kemajuan kebudayaan, karena itu adalah amanat konstitusi. Iya. Kemudian selanjutnya ini kan nanti kita akan bicara mengenai kebudayaan maritim ya. Berbicara kebudayaan maritim itu terkait dengan masyarakat pendukungnya. Bahwa yang masyarakat pendukungnya masyarakat maritim. Masyarakat yang bermukim di pesisir dan pulau-pulau.
Yang main di situ ada masyarakat Marigi, tulennya itu kan nelayan dan pelayar. Nah, tadi kan ini kaitannya dengan unsur-unsur budaya, itu kaitannya dengan apa, sistem pengetahuan, ya, gagasan, nilai moral itu kan ide gagasannya. Sementara ya ada terkait dengan bahasa, ya, bahasa-bahasa lokal itu kan terkait dengan musim lah, terkait dengan jenis-jenis ikan, ya, perahu, alat tangkap. Jadi dia menggunakan bahasa lokal. Organisasi itu ada banyak. Organisasi kemaritiman itu ada istilah kapten kru, ya, ada istilah juragan pandega, penggawa sawi di Sulsel, itu panglima laut di Aceh, itu kan sebuah organisasi sosial yang mana itu ya menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Kemudian sistem ekonomi ini sudah saya bahas di pekan ke-7 ya, mengenai potensi-potensi sumber daya kelautan perikanan kita. Kemudian teknologi yang digunakan tentu berbeda-beda. Itu terkait dengan perahu, teknologi produksi, pasca panen, prasarana kemaritiman berbeda. Setiap daerah itu nanti kita akan diskusikan. Ada diskusi di pekan-pekan 12, 13, 14, dan 15. Ini kesenian misalnya, ya. Kemudian sistem kepercayaan, itu kaitannya dengan ritual-ritual yang dilakukan. Baik, saya pikir itu materi kita. Intinya bahwa bicara kebudayaan itu, budaya itu lahir dari kehidupan bermasyarakat. Manusia melahirkan kebudayaan. Karena kebudayaan itu bukan hanya sekedar kebiasaan saja. Ada ide gagasan di situ. Ide gagasan itu kan akal pikir, dan stimulannya tentu manusia. Karena hewan juga, tumbuhan juga kan ada pola-polanya. Ada pola-polanya. Ada pola di mana ya tumbuhan itu misalnya mekar bunganya di bulan tertentu, di jam tertentu. Hewan juga begitu. Ada pola-polanya, pola-pola perilakunya. Tapi tidak ada perubahan yang terjadi, misalnya sarang burung dari dulu seperti itu. Sementara manusia itu kan bentuk rumahnya berbeda-beda. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan terjadi. Ya, ada stimulan akal pikir. Baik, terima kasih. Nanti kita kembangkan di pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.